Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafar Arifin dari kelas profesional 5, mata kuliah manajemen dan analisis big data. Kali ini saya akan merangkum minggu 1 sampai 14 tentang mata kuliah dan juga pengajaran dari manajemen dan analisis big data. Yang materi pertama tentang Big Data Business Mandate. Jadi, Big Data itu sebagai aset penting perusahaan. Big Data tidak dipandang sebagai produk sampingan, karena aset tersebut sebagai nilai ekonomi. Nah, di dalam Big Data Mandate juga mendorong pertumbuhan keputusan analisis data, fakta empiris, dan prediksi. Nah, analisis Big Data juga menggunakan analisis plot history, terus juga mendeteksi tren secara real time dan kondisi pasar di masa depan. Nah, fungsi dari Big Data Business Mandate juga, yang pertama itu nilai jangka panjang untuk kedepannya, kemudian menghasilkan insight bisnis dan juga menghasilkan produk dan inovasi. Nah, di dalam hal ini, Big Data menjadi sumber competitive advantage gitu, karena data bersifat unik dan spesifik, kemudian juga insight yang dihasilkan sulit ditiru, kemudian nilai bersifat kumulatif dan meningkat. Nah, kemudian Big Data juga dimanfaatkan perusahaan karena merespon pasar lebih cepat, kemudian menyediakan layanan yang personal dan mengoptimalkan proses dan biaya. Kemudian di week 2-nya ini tentang perbandingan bisnis intelijen versus big data analitik. Tujuannya itu yang pertama untuk bisnis intelijen itu memahami dan memantau kinerja bisnis. Kemudian untuk big data analisis memprediksi, mengoptimalkan dan menciptakan nilai baru. Untuk jenis pertanyaannya what happened dan why it happened, dan juga untuk big data analitik itu what will happen. Nah, untuk sifat keputusannya juga tergantung dari bisnis intelligence itu bersifat reaktif dan evaluatif. Kemudian untuk big data analitik itu proaktif dan antisipatif. Nah, untuk karakteristik datanya dalam bisnis intelligence itu cenderung terstruktur, stabil, dan terstandarisasi. Tetapi untuk big data analitik itu semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, contoh penerapannya kalau misalkan bisnis intelligence itu seperti dashboard penjualan, kemudian laporan keuangan yang benar-benar datanya itu sudah terstruktur secara rapi. Namun untuk big data analitik itu prediction, kemudian rekomendasi produk dan fraud detection. Jadi data yang dihasilkan itu real time tanpa terstruktur seperti itu. Kemudian untuk week selanjutnya itu tentang Big Data Business Model Mature Index. Nah, di dalam Big Data Model Mature Index ini yaitu kerangka konseptual yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan kematangan organisasi dalam mengolah serta memanfaatkan Big Data secara strategis. Dalam awal kematangan itu, yang pertama itu ad hoc dan terfragmentasi. Nah, di dalam Big Data Business Model Maturity ini, manajemen tuh harus mempunyai 4 dimensi yang harus selaras dengan visi dan tujuan organisasi. Yang pertama itu dari strateginya, kemudian teknologi, kemudian data governance, dan human resource atau SDM-nya. Nah, dalam managerial Big Data Model Maturity Index ini jadi sebagai diagnostik awal dan juga perencanaan strategis dalam memanfaatkan Big Data. Nah, dalam Big Data Strategi Dokumen untuk week selanjutnya ini jadi merupakan dokumen strategis sebagai guide utama dalam organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan Big Data secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ada 5 poin penting yang harus diterapkan oleh manajemen dalam strategi dokumen di Big Data. Yang pertama itu penentuan use case berbasis nilai bisnis. Jadi harus menentukan juga bisnis case yang prioritas di nilai bisnis. Jadi pendekatan tersebut tuh untuk mencegah perusahaan terjebak dalam fenomena big data yang dijalankan tanpa manfaat nyata. Kemudian juga visi dan tujuan big data juga. Jadi visi menggambarkan kondisi di masa depan di mana data dan analitik menjadi fondasi pengambilan keputusan. Kemudian tujuannya itu dirumuskan untuk kualitas keputusan manajerial dan memperkuat pemahaman pelanggan. Lalu ada roadmap implementasi big data. Jadi dalam roadmap ini menggambarkan tahapan implementasi data big data secara bertahap dan realistis di dalam jangka pendek maupun menengah dan jangka panjang. Kemudian dalam keselarasan dengan
corporate strategi. Jadi big data strategi dokumen bahwa big data itu harus sepenuhnya terintegrasi dengan corporate strategi. Artinya setiap inisiatif big data harus menjawab pertanyaan strategis organisasi. Kemudian ada KPI-nya juga. Jadi KPI ini Key Performance Index untuk menciptakan agar nilai bisnis itu dengan pemanfaatan big data itu bermanfaat untuk kedepannya. Supaya itu sebagai cerminan peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan. Kemudian di selanjutnya user experience dalam big data. Nah, user experience itu jadi salah satu alat yang penting untuk implementasi keberhasilan big data. Jadi user experience ini penghubung antara kompleksitas analitik dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan big data analisis tersebut. Ada 5 poin yang penting yang menjadi user experience di dalam big data. Jadi yang pertama ada jembatan analitik. Jadi untuk mempermudah kompleksitas dan non teknis. Jadi user experience itu bisa dipakai oleh peran manajerial. Kemudian dalam sistem big data juga user experience juga meningkatkan penerimaan pengguna dengan kemudahan dan manfaat terhadap perubahan sistem. Kemudian di dalam user experience dalam pengambilan keputusan juga jadi membuat manajer mengidentifikasi anomali dengan cepat gitu. Dengan UX yang bagus juga bisa lebih fokus pengguna yang dalam tanda kutip manajer itu tertuju dan resiko bisa dikurangi. Kemudian dalam keberhasilan big data juga sebagai critical success factor, jadi sistem bisa digunakan optimal. Kemudian juga insight juga dipahami pengguna jadi tidak mengalami kompleksitas yang banyak. Untuk implikasi implikasi manajerial, jadi melibatkan penggunaan dengan manajerial untuk perancangan sistem dengan menyelesaikan desain analitik dengan kebutuhan bisnis. Nah, kemudian ini ada data lake dan versus data warehouse. Jadi data lake ini memberikan fleksibilitas mengeksplorasi secara banyak. Sedangkan data warehouse itu menjamin konsistensi dan keandalan data bisnis sebagai dasar keputusan dalam manajerial dan keduanya juga punya peran penting yang saling melengkapi. Nah, dari definisinya sendiri sudah disampaikan. Nah, untuk jenis datanya itu, kalau data lake itu lebih cenderung tidak struktur, tapi data warehouse itu sudah terstruktur. Nah, untuk fleksibilitasnya juga, kalau data lake ini sangat tinggi, tapi kalau data warehouse itu relatif terbatas. Nah, tujuannya juga kalau data lake ini untuk eksplorasi data dan juga machine learning. Nah, untuk data warehouse ini merujuk kepada data yang melaporkan seperti laporan bisnis, kayak business intelligence, dan juga dashboard dan analisis history. Nah, kalau untuk penggunaannya, usernya itu kalau data lake itu lebih ke data engineer, tetapi untuk data warehouse ini lebih ke arah manajerial, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu thinking like a data scientist. Jadi, untuk pola pikir yang menekankan permasalahan bisnis ini ke dalam pendekatan berbasis data. Jadi, thinking like a data scientist ini untuk membuat keputusan itu tidak berdasarkan intuisi, tapi ada pola pola dan prediksi yang terukur dan memanfaatkan data. Ada 4 cara untuk thinking like a data scientist. Yang pertama itu dari masalah bisnis ke pertanyaan analitik gitu. Jadi di dalam bisnis itu pasti ada yang bersifatnya abstrak gitu. Nah, tentang thinking like a data scientist itu lebih efisien, jadi menjadi pertanyaan yang spesifik dan terukur. Kemudian segmentasi dan prediksi peluang dari sebuah data. Jadi mendorong manajer itu melihat pasar itu secara segmentasi. Jadi bukan pasar yang berdasarkan kelompok yang homogen gitu sebagai umur, kemudian pendapatan seperti itu dan juga memanfaatkan prediksi peluang gitu melalui data perilaku, pemilihan dan preferensi. Nah, untuk validasi keputusan data juga tentang thinking like a data scientist itu jadi manajerial itu melalui eksperimen data gitu. Lebih sering testing pilot, terus testing alpha beta dan juga hal tersebut tuh meminimalkan risiko dan juga meningkatkan keberhasilan keputusan. Jadi manajer itu lebih rasional, objektif, dan adaptif itu. Nah, untuk implikasinya itu sangat-sangat bermanfaat untuk manajerial gitu. Jadi, untuk mengurangi bias subjek dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi,
Manajerial juga lebih responnya pasarnya lebih cepat dan juga mengidentifikasi peluang pasar lebih akurat. Nah, untuk analisis tekniknya tersendiri ini, jadi pendekatan analitik ini digunakan untuk memecah data ke dalam dimensi tertentu gitu. Jadi, kalau analitik teknik tuh by customer, by time, by location gitu. Jadi, untuk membantu manajer untuk melihat variasi perilaku dan juga kinerja bisnisnya lebih luas gitu. Nah, analisis teknik juga dapat mengungkapkan pola dan insight tersembunyi. Jadi, tujuannya juga mengungkapkan pola tersembunyi yang tidak terlihat pada data agregat. Jadi, membantu manajer juga mencari akar masalah yang lebih akurat juga, dan juga bisa menemukan pasar yang sebelumnya nggak terlihat sama manajerial. Nah, teknik analisis juga memastikan teknik tersebut juga dapat membantu dan memahami secara kontekstual juga dari permasalahan yang dialami oleh perusahaan juga. Nah, analisis teknik juga menghindari data juga yang menyesatkan juga. Jadi, membuat kesimpulan untuk pengambilan keputusan perusahaan ke depannya. Nah, untuk teknik analisis tersendiri juga untuk manajerial mendukung kualitas dalam analisis masalah, kemudian mendukung perumusan strategi yang terarah, dan juga memperkuat pendekatan data driven dalam pengambilan keputusan. Kemudian di materi selanjutnya ada score development teknik. Jadi, merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengkonversi data perilaku pelanggan perusahaan yang lebih kompleks menjadi skornya lebih kuantitatif. Di sini ada tiga item penting yang mengapa skor development teknik itu dilakukan. Jadi yang pertama itu perilaku menjadi skor gitu. Jadi melihat konsumen itu berdasarkan frekuensi transaksi, kemudian nilai pembelian, kemudian konsistensi transaksi, terus penggunaan digital channelnya perusahaan, hingga respon terhadap promosi. Nah, yang kedua itu adalah loyalitas menjadi churn gitu. Jadi, skor development teknik juga dapat mengukur dan menganalisis pelanggan yang lebih loyal dan juga memprediksi pelanggan yang berhenti ataupun yang subscribe yang baru gitu. Karena skor ini mencerminkan kondisi pelanggan saat ini untuk memakai produknya dari perusahaan tersebut. Kemudian ini ada CRM, ada Customer Relationship Management, jadi menjadi pemasaran data yang efektif untuk skor development teknik gitu. Di CRM sendiri juga dapat memperlihatkan personalisasi pelanggan, jadi nantinya dapat menyelesaikan promosi yang dilakukan personal dan juga mengalokasi pemasaran yang lebih efisien. Jadi juga membuat program efektif memikat pelanggan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan. Kemudian di materi selanjutnya tentang monetization exercise. Jadi proses dalam mengubah data dari sekedar aset pendukung operasional jadi menjadi sumber pendapatan gitu. Nah, data sendiri juga sangat-sangat bermanfaat juga untuk sumber pendapatan dan juga diversifikasi produk secara tidak langsung gitu. Ya, jadi data juga diubah menjadi insight produk atau layanan yang relevan, akan menciptakan nilai tambah dan sebagai strategic aset. Kemudian juga ada monetisasi langsung dan juga tidak langsung gitu. Nah, untuk tidak langsung juga ketika data digunakan pada kinerja bisnis. Kalau misalkan yang langsung, itu data juga dikemas menjadi produk dan layanan yang dapat dijual. Kemudian ada data sebagai produk dan layanan gitu. Dalam konteksnya value proposition, jadi monetization exercise juga mengidentifikasi kebutuhan pasar yang dapat dijawab dengan data juga. Dan juga mengemas insight data agar mudah dilakukan oleh pelanggan. Kemudian untuk metamorphosis exercise, jadi pendekatan strategis dalam transformasi yang menekankan perubahan menyeluruh gitu, end to end. Di sini ada tiga. Yang pertama itu memperkuat agile dan juga responsivitas, kemudian memperkuat kemampuan inovasi dan berbasis data, dan yang terakhir menciptakan kompetitif yang berkelanjutan. Ketika perusahaan yang bermetamorfosis juga, mereka tuh lebih maju beradaptasi dengan dinamika pasar. Kemudian juga ketidakpastian lingkungan bisnis global dan juga hal segala macam yang dapat mempengaruhi perusahaan. Nah, dalam konsepnya metamorfosis juga memandang transformasi berbasis big data sebagai proses perubahan bentuk organisasi yang mencakup strategi, struktur, proses, budaya, dan cara pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada power of envisioning dan culture gitu. Jadi merujuk kemampuan
organisasi khususnya pembinaan dari manajer strategis gitu untuk membayangkan kondisi masa depan. Kemudian juga bisa dilakukan salah satunya dengan big data dan data analitik gitu. Prosesnya juga mencakup jangka panjang organisasi untuk kapabilitas data yang dibangun saat ini. Yang pertama itu ada power of envisioning dan culture, jadi di dasar penyusunan roadmap big data. Kemudian juga sinergi budaya dengan big data. Nah, ini juga dapat membantu perusahaan mengenal lebih dalam memanfaatkan big data dengan penyesuaian budaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga budaya organisasi berbasis data, jadi memberikan arah strategis dengan membantu integrasikan arah tersebut ke dalam perilaku dan nilai organisasi. Dan yang terakhir juga dapat membantu mindset data driven, jadi mendorong karyawan perusahaan juga memberikan pembelajaran dan eksperimen berbasis data dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Nah, kemudian yang terakhir ini materi tentang Big Data for Innovation and Sustainability. Jadi Big Data juga memainkan peran strategis dalam mendorong inovasi dan sekaligus memastikan keberlanjutan di tengah persaingan global yang dinamis gitu. Nah, kapabilitas untuk Big Data for Innovation dan Sustainability jadi memungkinkan perusahaan juga dapat beradaptasi, berinovasi, dan bertahan dalam jangka panjang. Ada tiga item yang sangat penting untuk hal tersebut. Jadi yang pertama tuh, Big Data juga dapat membantu inovasi dan menghasilkan insight bagi perusahaan. Dan juga menjadi dasar perusahaan juga memproduksi produk dan layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, untuk sustainability itu sendiri, Big Data juga membantu keberlanjutan ekonomi perusahaan. Jadi melalui data-data yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, kemudian optimalisasi biaya, pengelolaan risiko yang lebih baik. Dan juga Big Data dalam eh, menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi Big Data juga bersifat kumulatif dan spesifik. Jadi untuk bagi organisasi sehingga insight yang dihasilkan sulit ditiru oleh pesaing. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk materi Big Data dari minggu pertama sampai ke minggu 14. Semoga materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.